Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Patil Maju Jaya, channel yang membahas tentang budidaya ikan lele. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Di kesempatan ini saya akan mencoba untuk sharing tentang padat tebar, sistem budidaya lele padat tebar. Kolam yang ada di depan saya ini ukurannya adalah 3,5 kali 3,5 meter. Bisa kita lihat sendiri kapasitasnya ya, atau jumlah ikan lele yang ada di kolam tersebut itu sangat-sangat banyak ya. Ini perkiraan kepadatannya sekitar 400 sampai 500 ekor per meter. Dan untuk produksi panennya itu rata-rata per kolamnya itu antara 6 kintal sampai 7 kintal per kolam. Jadi memang kolam ini kita desain atau kita bentuk untuk melakukan budidaya lele dengan sistem tebar padat. Untuk teman-teman yang pemula atau yang sedang memulai budidaya ikan lele, sebaiknya budidaya seperti ini jangan ditiru, karena kalau tidak paham atau tidak tahu caranya, bisa jadi Anda akan mengalami kegagalan ya dalam budidaya ikan lele. Walaupun jumlah ikan yang ada di kolam itu sangat padat, akan tetapi umur panennya atau waktu panennya itu juga dibilang tidak terlalu lama ya, sekitar 3 bulan atau maksimal 3 bulan itu kita sudah harus panen semua ya. Bentuk kolam yang ada di sini memang kita desain khusus agar kita bisa menerapkan sistem tebar padat, yaitu kolam kita desain bentuknya persegi, kemudian untuk pembuangannya kita pusatkan berada di tengah. Ya, jadi kita di tengah itu sebenarnya itu kita buat 2 pralon, cuma yang satu pralonnya itu berada di bawah ya, tidak kelihatan, hanya ada 1 pralon yang sampai ke atas. Kemudian kita juga menggunakan sistem kocor. Nah, sistem kocor di sini kita gunakan timer sehingga dia akan mengocor secara otomatis dan berhenti juga secara otomatis. Dalam 1 hari kita kocor sebanyak 2 kali, yaitu pagi dan juga sore. Setiap kali kita kocor durasinya adalah sekitar 1 jam. Kemudian untuk pemberian pakan kita lakukan sebanyak 4 kali, karena dari pengalaman yang sudah kita peroleh, untuk pemberian pakan sebanyak 4 kali itu akan mengurangi sisa pakan yang akan terbuang ya. Jadi untuk amoniaknya itu cenderung lebih sedikit ya kalau dibandingkan dengan pemberian pakan hanya sebanyak 2 kali. Dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi, seperti desain kolam, sistem kocor, dan juga pemberian pakan. Kemudian yang tidak kalah penting ketika kita mau menerapkan sistem tebar padat, yaitu adalah proses pemilihan bibit. Ini sangat penting sekali karena tidak semua bibit itu bisa kita besarkan atau kita budidayakan dengan cara sistem kocor. Jadi kita harus benar-benar selektif ketika akan membeli bibit. Bibit yang akan kita beli tentunya kita harus tanyakan atau pastikan bahwa minimal pemberian cacing sutra ketika benih itu masih menjadi larva, yaitu minimal pemberian cacing sutranya selama 2 minggu atau 14 hari. Bibit lele dengan pemberian pakan cacing sutra yang cukup akan memiliki kekebalan tubuh yang kuat ya. Sehingga ketika kita melakukan pembesaran ikan lele, bibit tersebut
akan sangat mudah untuk kita rawat dan kita besarkan. Jadi apabila kita mau melakukan sistem tebar padat, pemilihan bibit ini memang sangat-sangatlah penting. Jadi harus dipastikan bahwa eh, bibit tersebut memang memiliki kualitas yang baik ya. Jangan sampai kita tertipu dengan penjual bibit yang hanya mencari keuntungan tetapi tidak mementingkan kualitas bibitnya. Pernah kita mengalami kegagalan ya dalam sistem tebar padat karena setelah kita telusuri memang bibit yang kita beli itu kualitasnya kurang bagus. Jadi pemberian cacingnya itu hanya sekitar 2 hari atau 3 hari. Kemudian mereka hanya memberikan pakan atau pelet yang masih berbentuk tepung. Ya, ini sebentar lagi kita akan memberikan pakan. Ini adalah pakan yang ketiga. Ya, dalam satu hari kita frekuensinya 4 kali pemberian pakan. Dan ini yang pemberian pakan yang ketiga ya di hari ini. Kita berikan tidak terlalu banyak ya. Cuma kita pemberiannya sering ya. Jadi sehari minimal 4 kali. Bisa kita lihat ikannya itu sangat padat sekali ya, dalam satu kolam itu sangat padat. Nah, pastikan pemberian ikannya juga merata, jadi agar setiap ikan itu kebagian ya, jangan sampai ada yang nggak makan, nanti kasihan ikannya. Ini memang kolam kita itu rata-rata bentuknya persegi dan ukurannya itu cuma sekitar 3,5 kali 3,5 meter. Namun untuk produksinya itu rata-rata itu di atas 6 kintal ya. Jadi tiap kolam itu kita produksi 6 kintal sampai 8 kintal. Ya, demikian sharing pengalaman saya tentang bagaimana caranya budidaya pembesaran ikan lele dengan sistem tebar padat. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.